Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andika Ahmad Haryono dengan nomor NIM 21903020999 dan rekan saya Ahmad Wijayanto dengan nomor NIM 21903020085 dan dengan teman saya juga Rizky Bayhaki dengan nomor NIM 21903022264. Kami bertiga ingin menjelaskan tentang mengolah data dengan aplikasi SPSS sebagaimana untuk menyelesaikan tugas statistik 2. Pendahuluan. SPSS merupakan paket program untuk mengolah dan menganalisis data untuk bisa dimengerti oleh prosesor pada SPSS. Data tersebut harus mempunyai struktur, format, dan jenis tertentu. Setelah Anda memahami konsep data dan konsep window dalam SPSS, hal lain yang perlu diperhatikan dalam analisis adalah pemilihan prosedur yang sesuai dengan kasus, yang tentunya akan mengakibatkan hasil analisis yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan struktur data. Dalam SPSS, data yang akan diolah harus dalam bentuk M baris dan N kolom. Tiap baris data dinamakan case atau kasus, dan tiap kolom data mempunyai heading yang dinamakan variabel. Analisis regresi. Regresi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam istilah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan. Digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi koefisien korelasi. Sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS, 3 metode korelasi sederhana yaitu bivariate correlation, diantaranya Pearson correlation, dan Kendall-Estaubi, dan Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Estaubi dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Manfaat korelasi dan regresi. Kegunaan analisis korelasi dan regresi dalam kebanyakan atau fenomena alam menaksir rata populasi atau menguji perbedaan dua rata asumsi sebaran khusus parametrik maupun yang menjadi tidak efisien dan tidak efektif lagi. Hal ini berhubungan dan saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Misal kita akan memperkirakan nilai jual sebuah rumah di suatu daerah tertentu. Kita dapat mengambil sampel acak dari ratusan rumah yang ada di daerah tersebut. Kemudian kita menghitung rata-rata harga jualnya. Slide 1, regresi. Pertama yaitu regresi nomor 1 ialah variabel entered atau removed. Pada tabel ini saya akan menunjukkan variabel apa saja yang diproses menjadi variabel bebas dan terikat. Yang menjadi variabel bebas ialah promosi harga, kualitas, pelayanan, dan yang menjadi variabel terikat ialah kepuasan. Kemudian nomor 2, terdapat tabel ringkasan model atau model summary. Tabel ini menjelaskan besaran nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,565 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel bebas terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan penguat data R dari output tersebut. Diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,319 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu promosi harga, kualitas, pelayanan terhadap variabel terikat yakni kepuasan sebesar 31,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Kemudian nomor 3 ialah output ANOVA. Dari output di atas terdapat bahwa F terhitung 14,969 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Nilainya dengan dibandingkan tingkat alfa yaitu 50% atau sama dengan 0,05. Maka 0,00 lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh promosi harga dan kualitas pelayanan secara bersamaan dan serentak. 2. Koefisien.
Analisa koefisien konsta B0 sama dengan 21,678. Artinya bila kualitas pelayanan, harga dan promosi lainnya adalah 0, maka untuk kepuasan bernilai positif atau meningkat. Koefisien B1 sama dengan 0,277. Artinya, bila harga dan promosi nilainya tetap dan kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar Rp1, maka kepuasan akan meningkat sebesar 0,277 rupiah. Koefisien B2 sama dengan 0,199. Artinya, bila kualitas pelayanan dan promosi nilai tetap dan harga ditingkatkan sebesar Rp1, maka kepuasan akan meningkat sebesar 0,199 rupiah. Koefisien B3 0,307. Artinya, bila harga dan promosi nilainya tetap dan kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar Rp1, maka kepuasan akan meningkat sebesar 0,307 rupiah. Sedangkan untuk nilai FIF dari semua variabel independen, nilainya lebih kecil daripada 10, yaitu kualitas pelayanan sama dengan 1,536, lebih kecil daripada 10. Maka kualitas penjualan bebas multikolinearitas harga sama dengan 1,243, lebih kecil daripada 10. Maka harga penjualan bebas multikolinearitas promosi sama dengan 1,376, lebih kecil daripada 10. Maka promosi penjualan bebas multikolinearitas. Kesimpulan, model tidak mengalami multikolinearitas. Kolerasi diagnosis slide 3. Interpretasi output kolerasi diagnosis. Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai eigenvalue sebesar 0,004, artinya kurang dari 0,001, dan nilai condition index sebesar 32,747, artinya lebih dari 30, maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan nilai eigenvalue dan condition index bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi. Residual statistik. Present value minimum 40,4102, maksimum 52,713, meannya 45,8200, standar deviation-nya 2000, 2.30522, n-nya 100. Standar present value minimum minus 2,347, maksimum 2.922, meannya 0,000, standar deviation-nya 1.000, n-nya 100. Standard error of prediction value minimumnya 0,352, maksimumnya 1,312, meannya 0,646, standar deviation-nya 0,272, n-nya sama dengan 100. Adjust prediction value minimumnya adalah 39,7712, maksimumnya adalah 53,2581, meannya 48,8220, standar deviation-nya 2.31393, n-nya sama dengan 100. Residualnya sama dengan minimumnya minus 9.13209, maksimumnya 10.17858, meannya 0,00000, standar deviation-nya 3,37050, n-nya sama dengan 100. Standar residual minimumnya minus 2.668, maksimumnya 2.974, meannya 0,000, standar deviation-nya 0,985, n-nya sama dengan 100. Studi residual minimumnya minus 2743, maksimumnya 3.006, meannya 0,000, standar deviation-nya 1.011, n-nya sama dengan 100. Detection residual minimumnya minus 965,428, maksimumnya 10.40025, meannya minus 0,00200,
Standar deviationnya 3,55675, N-nya sama dengan 100. Studi delta residual minus 2,843, maksimumnya 3,142, meannya 0,000, standar deviationnya 1,027, N-nya sama dengan 100. Mahal decisionnya sama dengan minimumnya 0,059, maksimumnya 13,562, meannya 2,970, standar deviationnya 2,871, N-nya 100. Cock distance minimumnya 0,000, maksimumnya 0,153, meannya 0,1014, standar deviationnya 0,028, N-nya sama dengan 100. Created Lefevre value minimumnya 0,001, maksimumnya 0,137, meannya 0,030, standar deviationnya 0,029, N-nya sama dengan 100. Dependent variable sama dengan kepuasan. Histogram. Data mengarah ke bentuk kurva normal. Artinya data berdistribusi normal. P-plot. Pada gambar mengikuti titik-titik dan mendekati garis diagonalnya, sehingga disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian ada scatter plot. Berdasarkan data output, titik-titik data menyebar di atas, di bawah, di sekitar angka 0, dan penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, serta penyebaran titik data tidak berpola. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat dipenuhi. Dan yang terakhir ada interpretasi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka residual berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diketahui nilai signifikasi 0,141 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residual di atas berdistribusi normal. Sekian itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.